terdengar dengan baik, Miss Nina? Baik, Bu. Jelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi, suster, ibu, bapak, dan juga orang tua siswa. Kalau tadi ada yang mengatakan, Bu, ini nggak pagi ya, saya revisi ya, Bapak Ibu. Selamat siang, suster, Bapak Ibu, dan orang tua yang hebat yang hari ini hadir. Ini menunjukkan ketangguhan Bapak Ibu, karena biasanya pertemuan orang tua siswa kita ketemu di Pendopo. Hari ini kita juga walaupun secara virtual. Terima kasih, saya appreciate untuk hal tersebut. Untuk tahun ini saya mendampingi Pak Yosef Saudarung di kurikulum. Untuk yang tadi disampaikan oleh MC, Miss Vina sudah singgung dan Pak Eto juga singgung. PJJ SMP Tarakanita tahun ini seperti apa? Karena ini jauh lebih, kalau yang terselenggara kemarin kan mendadak PJJ ya, mau nggak mau guru juga harus continuous learning, harus belajar. Nah, ini kami juga terus belajar Bapak Ibu, dan untuk PJJ di semester di tahun ajaran 2020-2021 kami kemas dengan model project based learning. Nah, seperti yang terinformasi, mulai hari Kamis dan Jumat Bapak Ibu, segala rangkaian kegiatan karena putra-putri kita itu dengan pandemi itu harus belajar di rumah, kami selalu konfirmasi dan koordinasi bahwa rangkaian kegiatan PJJ supaya Bapak Ibu bisa dampingi dan bersinergi dengan kami. Mohon maaf kalau grup kelas itu memang kami selalu dengan tujuan baik itu kami share untuk kegiatan rangkaian kegiatan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu, tidak perlu tegang, kita rileks. Nanti apabila bertanya di setiap sesi yang dijelaskan, silakan di chat Bapak Ibu, kami terbuka karena kami merasa satu kata bahwa ini agen untuk perubahan itu siswa sendiri, tapi siapa yang mendukung perubahan siswa itu meraih sebuah kompetensi, pasti orang-orang dewasa di sekitarnya. Siapa itu? Kami di sekolah, Bapak Ibu, kemudian juga Bapak Ibu di rumah, kemudian juga para ahli. Kami juga bersinergi dengan alumni-alumni dari Tarakanita, Bapak Ibu, untuk tetap memberi yang terbaik kepada putra-putri kita supaya punya dasar baik. Next, silahkan dibantu Pak Lius untuk slide-nya. Ya, sedang OTW Bapak Ibu ya. Baik. Tujuan kurikulum yang akan disampaikan kali ini ada 5 Bapak Ibu. Jadi sama, kalau di kelas-kelas virtual kami selalu punya pertemuan janji dengan siswa, itu selalu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu biasanya disampaikan di mana? Di depan begitu, supaya juga anak-anak berproses dalam dirinya itu paham bahwa oh tujuannya seperti ini, saya akan melalui. Nah, itu sudah terkonsep seperti itu ya. Yang pertama, tujuan dari kurikulum adalah yang pertama nanti terpahaminya model pembelajaran jarak jauh project based learning Bapak Ibu. Sesuai dari arahan dinas, memang di masa pandemi ini kami sekolah sampai dengan Desember pernyataannya memang harus menyelenggarakan layanan pendidikan kami dengan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak seperti apa? Yaitu project based learning. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah terpahaminya peran peserta didik, guru, BK, walas atau wali kelas, dan orang tua. Jadi harapannya ketika kita ketemu nih yang akan setahun putra-putri kita dimasukkan ke dalam memasuki atau merencanakan dan berproses. Tadi kan dikatakan Pak Eto bahwa memang kita targetnya adalah proses. Anak punya kebiasaan bagaimana dia mengatasi masalah, kerja dalam tim, berkolaborasi, kemudian mereka menemukan solusi dan akhirnya mereka punya critical thinking, mereka bisa punya keterampilan-keterampilan yang tentu saja di saat sekarang itu memang keadaan serba nggak pasti, mereka bisa tetap survive gitu Bapak Ibu. Nah, ini perlu sekali peran dari setiap kita orang dewasa untuk putra-putri kita, yaitu yang tadi disebutkan. Yang ketiga adalah terpahaminya struktur kurikulum Bapak Ibu. Karena masa pandemi, orang tua juga perlu kami sampaikan kalau kami dari dinas, dari yayasan sudah memberikan rambu-rambu berapa jam siswa itu harus tatap muka secara daring. Karena kalau luring persoalannya lain ya Bapak Ibu ya.
Begitu. Kemudian yang keempat, terpahaminya kriteria kelulusan. Karena putra-putri Bapak Ibu di posisi grade 9. Kemudian termasuk KKM-nya. Kemudian untuk yang kelima, terpahaminya jadwal pelajaran. Sehingga Bapak Ibu dengan 5 hal tersebut, PJJ yang kita mau nggak mau lakukan dengan mencapai makna pembelajaran kepada setiap putra-putri kita itu dapat tercapai seperti itu. Next slide. Ya, untuk lebih jelasnya, jadi memang kami juga siapkan sebuah produk yang kami launching mulai kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat, karena kami juga sudah upload YouTube, sudah di portal, dan juga peserta didik, Bapak Ibu guru kami juga, itu hasil produk kami bersama tim teaching, menyajikan sebuah video yang memang memudahkan kita untuk memahami apa itu project based learning. Kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Dibantu Pak Lius. Bayarnya masih mahal aja. Model pembelajaran jarak jauh SMP Tarakanita II Jakarta. Ini adalah gambaran pembelajaran normal sebelum pandemi terjadi. Interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta interaksi dengan seluruh anggota sekolah. Dan ketika pandemi terjadi, semua harus berubah. Cara belajar dan proses pembelajaran berubah. Peserta didik belajar dari rumah, tidak lagi berinteraksi langsung dengan teman sebaya dan para guru mereka. Orang tua diuji kesabarannya mendampingi anak-anak dalam belajar. Gedung-gedung sekolah menjadi sepi, para guru dituntut berinovasi dalam pembelajaran. Suasana belajar dan mengajar menjadi sangat berbeda dan berubah dengan cepat. Belajar terjadi di ruang virtual dan di rumah. Berbagai media belajar online telah membantu terjadinya proses belajar secara virtual. WhatsApp, video conference seperti Google Meet, Zoom, Live Instagram, Google Classroom, YouTube, Google Form, dan Google Drive. Menghadapi pandemi COVID-19, para guru SMP Tarakanita II tidak tinggal diam. Demi kecintaannya pada peserta didik, para guru berkolaborasi menemukan model pembelajaran yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Model belajar itu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PJBL menekankan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah melalui penerapan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, hingga mempresentasikan produk berdasarkan pengalaman nyata. Mengapa Project Based Learning? Peserta didik pada hakikatnya adalah pemikir mandiri. Memiliki rasa ingin tahu untuk menemukan informasi dan eksplorasi. Dalam proses tersebut, tumbuh kreativitas dalam mengantisipasi problem atau creative risk. Peserta didik mulai memilah, menghubungkan antar berbagai pengetahuan dalam suatu rangkaian konsep berpikir. Sehingga peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kreatif.
Jika proses berpikir ini dilakukan terus-menerus sebagai sebuah kebiasaan, maka terbentuk growth mindset. Sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam memecahkan berbagai masalah. Akhirnya, cara berpikir peserta didik akan berkembang dari berbagai sudut pandang atau perspektif, thinking outside the box, and they will be a creator, pencipta. Semua mata pelajaran berkolaborasi dalam satu proyek, English, Art, Physical Education, Bahasa, Science, Social, Math, Religion. Dengan demikian, akan sangat membantu peserta didik dalam belajar karena hanya mengerjakan satu proyek untuk semua mata pelajaran. Langkah-langkah project-based learning. Pertama, pertanyaan esensial. Peserta didik difasilitasi guru menemukan pertanyaan esensial terhadap suatu tema, isu, atau realitas peristiwa tertentu. Menemukan masalah yang membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Kedua, merencanakan proyek. Peserta didik secara berkelompok atau individu merencanakan sebuah proyek untuk dijalankan dan mendiskusikan alternatif strategi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketiga, menyusun jadwal. Langkah-langkah kegiatan proyek dituangkan dalam timeline. Keempat, monitoring perkembangan proyek. Peserta didik, teman sebaya, guru, dan orang tua melakukan monitoring perkembangan tiap tahapan proyek dan mendiskusikan kemajuan strategi pemecahan masalah yang dijalankan. Interaksi menghasilkan feedback perbaikan yang berkelanjutan. Kelima, penilaian. Peserta didik, teman sebaya, guru, dan orang tua melakukan penilaian proses dan hasil yang mengacu pada kriteria dan rubrik penilaian terstandar mengarah pada outcome SMP Tarakanita II. Ketuntasan kompetensi dasar esensial dan keterampilan abad 21. Keenam, evaluasi dan refleksi. Peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi atas pengalaman baru yang ditemukan, manfaat bagi hidup mereka, dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Melalui project-based learning, peserta didik mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Compassion, critical thinking, creativity, collaboration, communication, computational logic, tanggung jawab, dan percaya diri. Inilah outcome SMP Tarakanita II. Peserta didik adalah agen perubahan yang kuat untuk memiliki kompetensi masa depan melalui project-based learning dalam bimbingan guru, orang tua, alumni, para ahli, dan masyarakat. Belajar di sekolah, belajar di mana saja, kapan saja, sesuai minat, bakat, dan passion. Oke, thank you, Miss. Ya, thank you Pak Lius. Videonya tertangkap ya Bapak Ibu. Hal yang baik tentu saja. Jadi ketika anak-anak itu belajar dengan sebuah model pembelajaran yang kita sudah kemas, tim teaching kami juga selalu belajar continuous dan merencanakan pastinya di awal karena kami juga akan memberi yang terbaik juga buat putra-putri kita bersama seperti itu. Next slide Pak Lius. Iya, baik. Ya, apa itu project-based learning, Bapak Ibu? Jadi, project-based learning itu adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan
sebagai sebuah sarana untuk mencapai apa? Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tadi sudah tergambar jelas di video bahwasanya kalau anak-anak diberikan proyek, mereka masuk dalam tim dengan kolaboran teman mereka, didampingi oleh orang tua di rumah, guru di sekolah, kemudian juga nanti guru sekolah akan bekerja sama dengan para ahli di bidangnya. Kemudian mereka pasti akan terasa dengan sendirinya untuk mereka cukup punya kemampuan yang baik, kemampuan pengetahuan yang baik, kemudian juga cukup punya keterampilan, karena kalau Bapak Ibu dan kami selaku guru yang mendampingi melaksanakan PJJ di semester yang lalu ya Bapak Ibu, yang mendadak harus PJJ, kita tentu saja harus berinovasi, harus berpikir kritis. Tidak mungkin kita memindahkan ruang kelas yang di luring, luar jaringan, itu ke dalam daring. Itu serba nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti keterampilan siswa yang terasa hanyalah keterampilan yang tidak ada feedback-nya. Siswa sendiri tidak experiential learning, tidak mengalami. Maka kami secara optimis menyampaikan hal ini menyiapkan juga putra-putri Bapak Ibu dan disampaikan saat ini supaya kita bisa bekerja sama mengantar putra-putri kita itu cukup punya keterampilan untuk kehidupannya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang tentu saja. Next slide Pak Lius. Ini langkah-langkah PJBL Bapak Ibu tadi di video sudah ada. Dalam hal ini saya tidak akan menerangkan dengan pertanyaan esensial itu apa, tapi saya lebih ke penjelasan contoh gitu ya supaya terpahami dengan baik. Jadi di pentahapan yang pertama Bapak Ibu, nanti tadi Pak Eko sudah singgung bahwa kami sudah punya perencanaan yang baik. Bapak Ibu harus percaya itu. Karena sudah memilih, Bapak Ibu sudah percaya kami juga memberi feedback yang terbaik buat Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu. Jadi ada pentahapan 6, di mana memang kami sudah ada 3 tema Bapak Ibu. Temanya yang tema seperti apa Bu Erna? Tema yang relevan Bapak Ibu tim teaching kami sudah merumuskan. Nah dari tema itu nanti turun ke project Bapak Ibu. Proyeknya ada berapa? Tentu saja ini Bapak Ibu tim teaching sekolah bersama seluruh stafnya itu juga melakukan sebuah tahapan dalam project based learning Bapak Ibu. Itu praktis dalam kehidupan kita. Kita itu ada masalah pasti kita akan melaksanakan itu tahapan project based learning. Cuman kadang kita nggak ngeh kalau itu project based learning ya. Sebenarnya setiap hari kita lakukan itu. Nah dari proyek yang turun itu nanti di semester GASA Bapak Ibu itu di prosemnya sudah ada 17 minggu efektif itu, maka nanti kami akan proyek 5 itu kami sudah bagi nih. Proyek 1 karena baru pengenalan kami paham, gurunya juga proses untuk belajar bagaimana menerapkan hal itu dengan efektif. Kemudian putra-putri kita juga baru tahap awal. Maka di proyek yang pertama itu dibutuhkan 4 minggu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian karena 17 minggu, next proyek kedua sampai proyek keempat itu 3 minggu, proyek yang terakhir 4 minggu seperti itu. Nah di pentahapan 4 minggu itu seperti apa? Nah 4 minggu itu pentahapan di mana di awal itu anak-anak disampaikan tentang pertanyaan esensial. Tentang apa? Tentang yang relevan dengan kehidupan sekarang. Misalnya saja bagaimana mengatasi kejenuhan di masa pandemi. Kenapa diangkat seperti itu? Karena siswa mengalami Bapak Ibu, peserta didik putra-putri kita mengalami, kita pun juga sama. Kita harus menerapkan social distancing, kita harus keluar dengan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak yang biasanya ke sekolah dengan energi mereka ketemu teman akhirnya harus di rumah gitu ya. Jadi itu sebuah problem. Bagaimana problem di rumah itu muncul? Problemnya lagi adalah mereka jenuh pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu suka chat kami guru-guru, Bu, anakku sudah pengen ke sekolah loh, sama Bapak Ibu. Kalau kami ke sekolah nggak ada putra-putri Bapak Ibu yang ada dalam yang biasa setiap hari kami juga mencari-cari itu Bapak Ibu. Tapi ya karena keadaan ya. Jadi itu namanya pertanyaan esensial. Bagaimana mereka jenuh mengatasi kejenuhan selama pandemi. Kemudian mereka menyusun proyek. Kalau jenuh itu
Ya, terdengar. Oke, lanjut. Ya. Jadi ketika sudah dapat pertanyaan esensial bagaimana mengatasi kejenuhan, mereka bisa merencanakan sebuah proyek. Bapak Ibu di minggu-minggu ini advisor di setiap kelompok kelas, kemudian Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru sudah memastikan bahwa semua kelas putra putri Bapak Ibu sudah ada grup dalam grup kolaborasi atau timnya. Kemudian mereka akan merencanakan kalau jenuh saya bisa apa ya? Oh, biasanya saya kalau libur, holiday, libur season, kenaikan kelas itu saya diajak mama papa ke luar negeri. Sekarang pandemi nggak mungkin kan Bapak Ibu. Nah, muncullah di situ sebuah solusi. Oh ya, bikin peta imajinasi deh, gitu ya. Nah, nanti mereka akan create peta imajinasi untuk menjawab bagaimana jenuh. Dengan tidak pergi, tapi mereka bisa menggambarkan tentang negara-negara yang putra-putri kita impikan untuk kunjungi gitu ya, sehingga mereka merencanakan proyek peta imajinasi itu bersama timnya. Apakah gurunya melepas saja? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman saya tim teaching yang di SMP Tarakanita cukup solid. Bapak Ibu percaya itu. Jadi mereka rela handphonenya dengan segala yang ada, mau berapa kemampuannya Bapak Ibu rela masuk dalam grup-grup kelas. Kepentingannya apa? Kepentingannya bahwa memang kita melakukan pendampingan sehingga memang apa yang kita cita-citakan bersama anak-anak punya keterampilan itu dapat Bapak Ibu. Mereka punya experiential learning yang bagus dan itu merupakan aset kita bersama, aset Indonesia, aset dunia, seperti itu ya. Ketika mereka sudah merencanakan proyeknya Bapak Ibu, mereka melakukan schedule. Karena harus 4 minggu ini sudah masuk tahap minggu monitoring, saya harus lapor ke advisor kelasnya, wali kelasnya juga progres, nyambung dengan mata pelajaran yang KD-nya ada dan nyangkut untuk materi tersebut. Pasti mereka akan mulai think kreatif bagaimana kalau ada kendala belajar untuk berani konsultasi, kemudian kalau ada kendala dengan teamwork-nya mereka akan mencari solusi bagaimana ya temanku ini kok kayaknya responnya lambat banget, sudah dapat bagian ini sudah mau ngumpul tapi belum juga terkumpul. Nah itu sebuah dinamika yang memang dalam kehidupan nyata itu sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah mereka mulai menyusun jadwal bagaimana target dalam 4 pentahapan di proyek yang katakan satu ya, yang tadi saya coba contohkan ya, itu dapat selesai di pentahapan yang keempat begitu Bapak Ibu. Nah pentahapan yang berikutnya adalah monitoring. Kalau di minggu yang pertama, Bapak, di hari Senin besok kan proyek 1 udah jalan nih Bapak Ibu. Kita tim teaching akan menyampaikan untuk kelas-kelas paralel, proyek kamu seperti ini, tim kamu seperti ini. Kamu akan melakukan kemudian ketika itu mereka sudah masuk penjadwalan, mereka sudah interaktif dengan kolaborannya, tim-tim kerjanya anak-anak, kita bisa monitoring. Monitoring dilakukan di pentahapan keberapa Bu Erna? Oh itu bisa dilakukan karena 4 tahap, jadi tahap yang minggu kedua, minggu ketiga itu minggu monitoring kami Bapak Ibu. Bagaimana proyekmu, jalan nggak? Belum Bu. Nah kami cari solusi. Tentu nggak mudah bagi semua Bapak Ibu, tapi esensi yang penting dari project based learning itu adalah kebermanaan dalam pembelajaran itu dapat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa gambarkan dengan PJJ yang setiap mapel ngajar, kemudian satu arah, kemudian masing-masing memberi tugas, saya rasa hal itu akan esensi yang didapat, keterampilan yang dikembangkan, pengetahuan siswa, sikap gitu ya, tidak didapat, tapi effortnya lebih, pengorbanan putra-putri kita lebih besar. Tapi dengan hal ini mereka akan diasah untuk menyelesaikan masalah dari setiap dinamika mereka untuk menyelesaikan proyek. Nah, yang pentahapan kelima, kapan penilaiannya Bu Erna atau itu akan dilakukan gitu ya. Tentu saja sesuai dengan pentahapan. Kalau di minggu pertama disampaikan proyeknya apa, mereka sudah kerja dalam tim, melaporkan, konsultasi dengan kami, mereka sudah punya produknya, kita evaluasi, oh baiknya begini loh, atau kita beri masukan. Nah, selesai mereka produk final, maka
guru-guru di depan sudah punya rubrik bagaimana melakukan penilaian tersebut, Bapak Ibu. Jadi di pentahapan yang keempat, tentu saja minggu keempatnya itu minggu pengumpulan mereka mengumpulkan produknya. Nah, produknya apa nih Bu Erna? Nanti ada Bapak Ibu. Produknya kami sudah bikinkan katalog supaya juga bisa terselenggara, karena kan ini berbasis daring seperti itu. Jadi putra-putri Bapak Ibu bisa memilih. Apakah nanti itu bisa terjadi? Misalnya pertanyaan Bapak Ibu begitu, jawabannya kita optimis, bisa Bapak Ibu. Together we can Bapak Ibu. Kalau sendiri nggak bisa. Kayak seperti membuat rancangan yang kebetulan kali ini di sesi saya harus sampaikan, ini pun hasil dari tim teaching, bukan hanya saya Bapak Ibu. Jadi together we can fight, memberi yang baik gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, perlu sekali anak-anak punya dasar kebiasaan yang baik. Apa yang sudah dilakukannya bersama tim menghasilkan sebuah produk mereka bisa evaluasi, refleksi. Apa yang hal-hal baru, apa yang ditangkap, kendalanya apa, untuk kedepannya saya seperti apa. Itu sangat dipentingkan Bapak Ibu untuk anak-anak terbiasa untuk evaluasi diri, terus kemudian melakukan perbaikan dari evaluasi dan refleksinya. Begitu Bapak Ibu. Next slide Pak Lius. Ya. Nah, KD esensial itu apa? KD itu kompetensi dasar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar, hal yang dipegang pertama itu adalah kompetensi dasar yang mau disasar. Disasar ke siapa? Disasar ke putra-putri kita. Karena agen yang akan kita dampingi berkembang untuk mencapai keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu kan siswa. Nah, KD esensial itu kompetensi dasar yang penting. Dalam hal ini, dinas karena juga berbasis daring, itu memang memberi kewenangan untuk masing-masing dari guru, satuan pendidikan, sekolah itu untuk men-screening, memilih mana yang esensial, kompetensi dasar apa yang dikembangkan dalam setiap mata pelajarannya. Nah, KD esensial, Bapak Ibu, bagaimana kami orang tua di sekolah itu men-screening kompetensi dasar yang mau disasar ke putra-putri kita. Yang pertama adalah potensi pengembangannya, bahwa KD-KD yang kami gunakan dalam proses project based learning itu sendiri yang akan dikembangkan melalui model PJJ itu adalah yang potensi pengembangannya adalah high order thinking. Sekarang tidak bisa lagi Bapak Ibu kalau kami sebagai guru memberi pertanyaan apa itu, sebutkan, karena semua apa Bapak Ibu zamannya sudah lain, semua sudah bisa di Google, di search engine di internet, semua bisa menjawab hal tersebut. Jadi kalau kami di pedagogik atau pengajaran ada namanya taksonomi Bloom Bapak Ibu. Jadi untuk mengembangkan kompetensi itu kami sasar yang C4, C5, C6. Apa itu C Bu? Kompetensi untuk 4 itu bersifat untuk implementasi atau penerapan, 5 itu bersifat analisis, ke-6-nya itu adalah membuat. Dia seorang kreator Bapak Ibu putra putri kita, jadi optimis bisa ya. Kemudian KD esensial, screening yang kedua adalah relevan, bahwa kompetensi dasar itu relevan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian screening yang ketiga tentang kompetensi dasar yang akan diberikan dalam PJJ adalah ketercapaian untuk putra-putri kita itu dikembangkan dari bela rasanya, compassion-nya, critical thinking-nya, creativity-nya, collaboration-nya, juga kemampuan dia berkomunikasi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah computational logic-nya. Next slide Pak Lius. Sedang OTW, sabar ya Bapak Ibu. Iya. Ya, oke. Ini project based learning Bapak Ibu, supaya memudahkan pendampingan. Kami kemas seperti ini. Ada 3 tema. Tema itu
Saya lanjut ya Bapak Ibu sedikit. Ini mengenai project based learning. Ya, terlihat di layar Bapak Ibu. Kita ada 3 tema. Oke, dalam 1 tahun ajaran ini, yaitu tangguh dan kreatif di masa pandemi, empati di tengah pandemi, dan kebiasaan baru. Nah, di mana masing-masing tema ini akan kita bagi menjadi 5 proyek. Nah, untuk biar mau ke sini. Tema yang pertama kita bagi menjadi 2 proyek. Tema kedua kita juga akan bagi menjadi 2 proyek, dan tema ketiga kebiasaan baru yaitu proyek mandiri, proyek sendiri. Oke, untuk di tema pertama itu sendiri kita mulai proyek yang pertama ini yaitu tangguh dan kreatif di masa pandemi, dibagi menjadi 2 proyek. Yang pertama yaitu bagaimana mengatasi rasa kebosanan di tengah masa pandemi, dan yang kedua bagaimana putra-putri kita dapat membentuk suatu proyek yang sebagai bentuk belajar mandiri mereka. Nah, Oke, terdengar Bu Erna, baik. Oh iya, thank you Miss Vina. Ya, baik. Lanjut dengan saya ya, Bapak Ibu ya, karena tadi ada kendala. Nah, ini juga ya Bapak Ibu, proses dari kita menyelesaikan masalah. Perlu critical thinking, perlu solusi dan inovasi. Tadi saya ganti dengan laptop yang lain gitu ya. Jadi kalau tadi saya mengulas sebentar bahwa project based learning nanti di PJJ ini di semester Gasal itu ada 3 tema tadi sudah saya bacakan. Untuk tema itu nanti turun ke proyek Bapak Ibu. Proyeknya ada berapa? Tadi sudah disebutkan 5. Yang masing-masing pentahapannya bisa 4, bisa 3, bisa 4 minggu, bisa 3 minggu. Yakin bisa Bapak Ibu. Don't worry gitu ya. Kita punya anak-anak yang kadang itu kita sudah punya image, wah kayaknya susah nih gitu ya. Susah dulu Bapak Ibu. Jadi kadang yang realitanya tidak seperti itu. Kita punya putra-putri yang memang luar biasa dan bisa bersama orang dewasa, dan kalau kita memang bersinergi bersama seperti itu. Kemudian contoh untuk proyeknya misalnya bagaimana mengatasi kejenuhan di masa pandemi, seperti itu ya proyeknya. Nah, nanti proyek itu akan turun ke dalam produk Bapak Ibu. Jadi setiap proyek, kalau proyeknya 5 berarti produknya nanti bentuknya itu katalognya ada 5. Bisa vlog, bisa blog, bisa video, bisa podcast, bisa juga poster digital seperti itu. Nah, pertanyaannya, memang bisa Bu anakku bikin vlog, video? Kayaknya kalau pegang handphone tuh hanya untuk main game loh Bu, gitu ya. Nah, jawabannya bisa Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena kami tim teaching dengan mengemas PJJ Project Based Learning itu sering sekali melakukan konsolidasi, diskusi, sehingga kami memastikan bahwa anak-anak itu kalau kita sudah rancangkan pilihan katalognya 5, produknya itu bisa. Dari mana? Kita tersupport karena PJJ kolaboratif tematik lintas mapel dan lintas kompetensi itu kan terintegrasi jadi satu ya Bapak Ibu. Ada TIK. Maka TIK kemarin juga sudah join semua dan memang sudah tersaji seperti ini. Jadi nanti dari TIK akan mensupport anak-anak ketika mereka sudah membuat proyeknya, mengacu pada produk yang mana, TIK-nya itu bisa support untuk anak-anak bisa membuatnya dengan alat-alat yang ada seperti itu Bapak Ibu. Next slide Pak Lius. Ya, ini menu pembelajaran, kita ambil yang kelas 9, jadi skip 2. Lanjut Pak Lius. Ya.
Ya, ini yang loading. Oke, sudah tampil di layar Bapak Ibu ya, bahwa menu pembelajarannya ini kami sudah siapkan Bapak Ibu ya, bahwa menu belajar putra-putri kita untuk kelas 9, saya ambil contoh yang tema 1, tangguh dan kreatif di masa pandemi. Proyek yang pertama, bagaimana mereka mengatasi kejenuhan di masa pandemi. Kemudian untuk katalog produknya ada, alokasi waktunya adalah 4 minggu. Nah, terus Bapak Ibu yang kolaboratif lintas mapel dan lintas kompetensi akan ambil nilai di bagian mana. Itu juga sudah masuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tim teaching, semua guru yang berkolaborasi di sini juga sudah memasukkan bagaimana produk yang putra-putri nanti selesaikan itu deskripsi penilaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi itu kalau agama berarti ya KD 3141, kok semua ada yang 3141 ya Bapak Ibu. Memang penomoran dari dinasnya seperti itu Bapak Ibu, tapi kami supaya memudahkan Bapak Ibu memahami, kami tidak memasukkan kata-katanya, deskripsinya, tapi kami ada file panduannya seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini program semester, di mana yang tadi sudah disebutkan di depan, ada 3 tema yang turun ke dalam 5 proyek, kemudian masing-masing proyek itu kita desain dengan alokasi pentahapan, ada 4 minggu, ada 3 minggu, dan juga yang terakhir ada 4 minggu. Jadi kalau pentahapan di hari pertama tadi sudah saya sampaikan, minggu pertama adalah minggu menyampaikan proyeknya, apa yang mau dikerjakan, garap bersama tim. Kemudian mereka mulai bekerja sama dalam kelompok dan kami appreciate putra-putri kita, Bapak Ibu itu hebat karena sudah masuk dalam grup-grup. Mungkin Bapak Ibu bisa cek handphone mereka, itu mereka sudah teamwork-nya sudah mulai pintar mengatur, membagi bagaimana menyelesaikan. Karena hari ini mereka ada flip classroom, kemarin kami sampaikan di portal, Bapak Ibu memang beberapa shifting karena hari ini kami rundown untuk pertemuan orang tua itu langsung 789, Bapak Ibu bergantian, maka kami juga virtual ini Bapak Ibunya juga paralel dengan mendampingi putra-putri di kelasnya. Nah, putra-putri ini sudah flip classroom, mereka sudah dapat materinya dari portal, mereka sudah update informasi ke teman di grupnya, dan ada kami Bapak Ibu. Kami lihat, oh luar biasa anak-anak ini, mereka sudah berproses bersama timnya sehingga yang tugas hari ini mereka semakin memantapkan pemahaman tentang project based learning itu bisa dikerjakan seperti itu. Next slide. Ya, platform PJJ SMP Tarakanita apa? Nah, yang digunakan ini kan Bapak Ibu, kalau ini kelas 9 pasti kemarin juga mengalami yang mendadak PJJ, tapi kami sikapi dengan untuk memudahkan peserta didik. Kami juga inovasi, dan inovasi itu hasil dari refleksi dan evaluasi kami bersama Bapak Ibu. Karena di yang lalu kalau absen itu by informasi rangkaian random acara pembelajaran di WA, mereka baru klik link di Google Form, itu ternyata untuk mengawal mereka absen lebih cepat itu luar biasa perjuangannya. Mungkin beberapa teman wali kelas BK yang ujung tombaknya itu memang luar biasa, harus nelpon berkali-kali. Sekarang anak-anak kita walau sudah seminggu sekolah baru 5 kali nih Bapak Ibu, mereka udah biasa, absen sudah terpantau lebih cepat mereka selesai. Jadi ada Bapak Ibu juga bisa masuk dalam portal kami, di situ ada materi, kemudian ada video-video yang putra-putri kita mungkin nanti akan dikonfirmasi ke gurunya seperti itu, dan absen ya, dan informasi lain. Nah, apa yang Bapak Ibu perlu dukung dan siapkan? Tentu saja handphone atau laptop atau iPad. Yang kedua adalah jaringan internet, baik WiFi maupun kuota. Nah, untuk kelas 9 tidak masalah Bapak Ibu, karena kalau Zoom semuanya tidak terkendala, karena semua ada account Gmail mereka di email. Emailnya mereka sudah dalam bentuk Gmail seperti itu. Next slide, Pak Lius. Ya,
Ini pentingnya kita bersama menyadari dan melaksanakan Bapak Ibu. Mari berkolaboratif karena agen center dari pembelajaran itu sendiri adalah peserta didik. Siapa yang mendukung peserta didik itu punya keterampilan, punya kemampuan dan pengetahuan dan juga sikap, jawabannya adalah kita semua. That's right, Bapak Ibu. Jadi mari kita penuh berkesadaran mendukung putra-putri kita di zaman yang serba nggak tentu gitu ya. Serba juga kalau ditanya enak nggak jalanin kayak gitu, sebenarnya pertanyaannya semuanya nggak enak ya Bapak Ibu kalau PJJ itu ya. Tapi kami tetap harus fight bersama siapa? Bersama putra-putri dan Bapak Ibu di rumah. Maka kita perlu kolaboratif, peserta didik ngapain? Ya mampu memahami proses model pembelajarannya seperti apa. Saya rasa paham dan cepat anak-anak kita. Guru bagaimana? Ya guru membimbing, mengarahkan, memastikan dalam setiap tahapan proyek itu putra-putri kita mampu menyelesaikan. Nah orang tua ngapain? Saya rasa dengan kehadiran dan Bapak Ibu di pertemuan virtual ini sudah pernyataan yang menyatakan setuju dan mendukung Bapak Ibu. Bapak Ibu menyetujui, mendampingi di rumah dan membantu juga untuk mengontrol Bapak Ibu, menanyakan, sering beri pujian Bapak Ibu. Kadang kita sebagai orang-orang dewasa itu minim dengan kata-kata hebat kamu ya, yang ada sukanya membanding-bandingkan. Kamu kok beda sih sama Koko, sama adik kamu, atau malah sama anak tetangga, malah repot toh Bapak Ibu. Mari kita apresiasi dari setiap putra-putri yang kita miliki ini, Tuhan sudah berikan kemampuan yang pasti luar biasa dan masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita sering apresiasi ya, maka saya suka mengatakan orang tua hebat, anak-anak hebat, supaya kita terbangun mindset bahwa kita bisa begitu Bapak Ibu. Kemudian ada BK juga, di sini ada Bu Sri, ada Suster, ada Pak Dwi yang memang siap untuk mendampingi apabila peserta didik kita dalam kendala, kemudian mensupport mereka dengan motivasi-motivasi bagaimana harus mereka kerjakan. Kemudian advisor itu dari setiap kelas kami sudah ada advisor di 9. Kita juga apresiasi Pak Kepala Sekolah sendiri Pak Yosef Todarong MM itu juga ambil bagian di satu kelas Bapak Ibu. Jadi untuk memastikan bahwa project based learning itu bisa terlaksana dan mendampingi langsung dengan putra-putri kita. Next slide Pak Lius. Ya, ini struktur kurikulumnya tentu berbeda kalau itu luring dan daring. Untuk mapel yang diselenggarakan karena berbasis daring, maka juga sudah mendapat persetujuan yayasan bahwa mapel yang diselenggarakan itu Bapak Ibu, untuk jamnya pasti lain. Karena nggak mungkin, tadi di awal sudah sempat saya singgung, kalau memindahkan luring ke daring itu tidak ada roh dari PJJ itu sendiri, yaitu empati Bapak Ibu. Tidak ada bela rasanya gitu ya. Nah, maka dari itu memang alokasi dari daring itu sudah sesuai dengan arahan dari yayasan dan dinas. Kemudian untuk KKM kelas 9 itu 74 untuk KKM-nya tunggal untuk semua mata pelajaran. Next slide. Ya. Kriteria kenaikan kelas karena Bapak Ibu di putra-putrinya di grade 9 itu skip. Kriteria kelulusan, ya kelulusan ini acuannya masih menggunakan acuan tahun lalu Bapak Ibu. Kalau nanti ada upgrade dari dinas, kami akan pasti biasanya di-upgrade dengan Permendikbud yang ada. Nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu seperti itu ya. Misalnya kalau tahun lalu sebagai pengetahuan bersama saja bahwa kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP Tarakanita II ditentukan dengan kriteria mereka punya menyelesaikan pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Artinya apa? Mereka punya nilai raport dari berapa? Semester 1 sampai 6. Kemudian B, memperoleh nilai sikap baik gitu ya. Dalam apa itu? Di nilai pendidikan karakter Tarakanitanya. Kehadirannya berapa? Minimal 85%. Next slide.
mengikuti ujian sekolah, baik ujian praktek maupun ujian tulis. Yang pertama, nilai ujian sekolah diperoleh 50% dari nilai ujian, 50% nilai ujian tulis. Kemudian nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran yang tidak ujian praktek itu akan nilai ujian sekolah diperoleh dari nilai ujian tulis. Dan D, memiliki nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran serendah-rendahnya sama dengan SKM. Jadi kalau pengalaman tahun lalu Bapak Ibu, kami biasanya Dewan Guru akan rapat untuk menentukan standar kelulusan minimal, nilai-nilai anak-anak untuk minimalnya oleh 60% dari semester 1 dan 6, 40%-nya dari nilai ujian sekolah. Biasanya kami akan update kalau awal begini Bapak Ibu kami beri informasi seperti itu, nanti kalau turun Permendikbudnya di bulan Januari, maka biasanya ada pertemuan orang tua di Februari untuk mengkonfirmasi tentang kriteria kelulusan. Begitu Bapak Ibu. Next slide, Pak Lius. Ya. Waktu belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Tiap hari nanti perwalian BK akan mendampingi putra-putri kita untuk absen, doa pagi, motivasi bersama di 8 sampai 8.30. Kemudian lanjut 2 sesi, masing-masing sesi adalah 60 menit. Kemudian istirahat 30 menit, lanjut sesi 2 sesi yang masing-masingnya adalah 1 sesinya 60 menit. Bagaimana dengan jam belajar Jumat? Karena tadi kalau di struktur kurikulum itu ada 19 jam, maka untuk hari Jumat hanya sampai pelajaran jam ketiga. Artinya mereka 2 sesi, istirahat 30 menit, dan 1 sesi lagi gitu untuk hari Jumat. Next. Ini jadwal pelajarannya Bapak Ibu, putra-putri juga sudah mendapatkannya, bahwa jadwal pelajaran ini kami akan, karena project based learning, tentu ini akan sesuai dengan kebutuhannya. Semisal di monitoring ya, setelah anak-anak membuat proyek, kemudian membuat jadwal, mereka sudah mulai bekerja dalam timnya, pasti itu lebih banyak dibutuhkan waktu untuk anak-anak itu ketemu timnya. Nah, praktis kami pasti mungkin akan konfirmasi nih. Jadi di jadwal pelajaran yang 4 jam itu, misalnya kita kumpulkan untuk paralel 7 ABC misalnya, atau 9 ABC ya, untuk Zoom, kita informasikan bahwa monitoring progres di kelompok kamu bagaimana, kelompok kamu bagaimana. Setelah itu, oke, nanti kasih advisor, mereka lanjutkan dalam project tersebut. Karena kalau kita isi terus langsung dengan materi yang diberikan guru yang nyangkut dalam proyek tersebut, itu tentu akan anak-anak akan membutuhkan waktu di luar jam ini yang lebih banyak untuk ketemu dengan timnya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui hal itu? Kami akan mengupdate informasi tentang pembelajaran itu yang kami random acara setiap kali kita PJJ harian kan Bapak Ibu per Kamis kemarin terima. Nah, kami akan sesuaikan dengan jadwal ini dengan jadwal pentahapan dalam project based learning seperti itu Bapak Ibu. Jadi dinamis ya. Next. Next. Ini sama. Selesai? Ya. Baik, sesi untuk kurikulum yang tadi arahannya mencapai 5 hal sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Berkenan apabila ada pertanyaan, sangat welcome. Silahkan tulis di chat, nanti kami tim akan menjawabnya. Sama dengan sama yang tadi sesi kelas 8-7. Mereka banyak pertanyaan dan mereka menyampaikannya di chat. Terima kasih Bapak Ibu. Besar harapan kita bisa bekerja sama sehingga putra-putri kita punya dasar baik dalam kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya, sehingga dia mampu mengatasi segala persoalan hidup yang sekarang maupun nanti. Sukses untuk putra-putri kita ya Bapak Ibu.
siap untuk bekerja sama tentu saja. Saya kembalikan ke Pak Adi, silahkan.